Shalom saudara-saudari sekalian, kita bertemu lagi di kebaktian online pada hari ini, dan mari sebelumnya kita mempersiapkan diri. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah Engkau berikan pada kami Bapak, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu walaupun dengan keterbatasan Bapak, tapi kami percaya Bapak bahwa apapun yang disampaikan oleh Engkau akan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapak. Bapak, berilah kekuatan kepada kami dan hikmat kepada kami Bapak, agar kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan pada kami secara pribadi masing-masing. Terpujilah Engkau Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, dimanapun kita berada hari ini. Kita boleh bersama-sama ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat. Dia omnipresent, Dia bisa hadir dimanapun. Persiapkan hati kita saudara di hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar pagi hari ini setiap kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami, baik jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan di berbagai tempat. Kami berdoa biar urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir melawat kami. Kami sembah Engkau. Mari jemaat Tuhan hampiri Dia. Kita mau bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bernyanyi, kita mau bersyukur, menyembah Dia yang hidup. Haleluya Jesus. Thank you Lord. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi ya Tuhan,
mengucap syukur. We worship you. We worship you, Jesus. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu, syukur bagimu. Hallelujah. Hallelujah. We worship you. Syukurlah Shandaya. Syukur Bapa. Syukur Tuhan, syukur bagi nama-Mu yang baik. Hallelujah, hallelujah. We worship you, we worship you. Thank you Lord. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita alami hari ini, mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Pandang Dia, sumber kekuatan kami, pengharapan kami Engkau Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Segala pujian, segala penyembahan, ucapan syukur kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bersyukur. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukur. Just say thank you. Terima kasih. Kami bersyukur. Pagi ini Tuhan, tidak cukup sekadar pujian yang kami mau bawa, tapi kami mau membawa hati kami kepada Engkau, membawa hidup kami, karena Engkau baik. Kami siap memuji Engkau pagi ini. Kami siap menyembah Engkau, Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun kita berada, dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian siap memuji Tuhan pagi ini. Amin. Amin saudara. Walaupun kita berpisah tempat, berbeda lokasi, tapi saya percaya kalau kita memuji Tuhan dengan segenap hati, bersyukur kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah bersama dengan suami, istri, anak-anak tercinta, keluarga kita, saya ajak semua kita boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan sumber kekuatan kita. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Ya. Mari tepuk tangan sama-sama saudara. Yes Lord. Hanya Kau kekuatan kami. Sama-sama katakan, hanya Kau milikku di surga. Tak ada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
yang paling dalam. Katakan sama-sama, hanya Kau milikku surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamat. Sama-sama, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kapan sudah? Selamanya. Sampai kapan lagi? Amin. Selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Dimanapun kita berada, dengan iman katakan, You are so strong, Lord. Haleluya. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. We love you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for your faithfulness. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, church, lift up your hand and praise Him. 'Cause all my life You have been faithful. 'Cause all my life You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, sing together. I love You. I love Your voice. You have led me through the fire and the darkness night. You are close like no other. I've known You as a father. I've known You as a friend. I have lived, come on, of the goodness
Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Lay down, I surrender all, I give you anything. Your goodness is running out, it's running after me. Come on, lift up your hand. 'Cause all my life, Lord, and all my life you have been faithful. Thank you, Lord. And all my life you have been so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. One more time. All my life, 'cause all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing one more time of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. We're gonna sing your goodness. We're gonna sing your goodness. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We're gonna sing your goodness, your love, your faithfulness, your love. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your kindness. Thank you for your faithfulness. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Memelihara kami, Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa ada, semua karena kebaikan Tuhan. Berbicara bagi kami melalui firman-Mu pagi ini. Hati kami terbuka, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Biar firman Tuhan boleh jatuh di hati kami, di tanah yang subur, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, berikan kemenangan kepada kami yang bergumul, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang ambil bagian dalam ibadah online hari ini. Ya, kita masih tetap beribadah dalam online karena keadaan masih tidak memungkinkan kita untuk kembali beribadah secara fisik di gereja kita masing-masing. Oleh karena itu, terimalah keadaan ini, dan yang penting adalah kita boleh memperoleh berita pengajaran firman Tuhan meskipun dimanapun kita berada. Mari saat ini saya rindu sekali untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita agar saat kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan
untuk membukakan rahasia-rahasia sorgawi agar kita mengetahui saat firman Tuhan disampaikan. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih bisa ambil bagian dalam ibadah online. Kami mengucap syukur karena keadaan kami masih tetap dilindungi oleh Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh memiliki banyak hal, tidak berkekurangan banyak hal. Kami masih memiliki makan minumnya berkelimpahan. Ini semua karena kasih Tuhan. Kami di sini rindu sekali Tuhan berbicara kepada kami melalui penyampaian firman Tuhan yang hari ini disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan berbicara ke dalam hati kami masing-masing sehingga kami dikuatkan, kami diteguhkan, iman kami boleh dibangun, kami boleh makin mengenal akan kedahsyatan Tuhan kami semua. Berbicaralah Tuhan, inilah hati kami. Karena kami rindu Engkau berbicara ke dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi instrumen penyampai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Mari saudara-saudara, kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita mau membaca bersama-sama, dan sebelum saya membaca firman Tuhan ini, saya hanya sampaikan sedikit. Di mana-mana banyak orang sedang ketakutan. Di Australia, kami di sini berpikir bahwa mungkin COVID ini sudah berlalu beberapa minggu yang lalu. Tetapi tiba-tiba gara-gara 1-2 orang yang melakukan kesalahan di Victoria, di Melbourne, COVID ini banyak kembali di Melbourne. Ratusan orang sehari terjangkit coronavirus ini. Dan dari yang terjangkit itu ada yang datang ke Sydney. Mereka masuk ke tempat bar minum. Di situ mereka menjangkitkan kepada orang-orang di Sydney, dan orang-orang ini menjangkitkan kepada orang lain, sehingga kemungkinan besar pemerintah New South Wales dari Sydney ini akan menutup kembali dan mungkin ada lockdown lagi. Oleh karena itu banyak orang sudah menelpon kami dan mereka sudah mulai ketakutan. Ada yang memberikan nasihat bahwa kami pun harus memakai masker. Tetapi saya bilang kepada saudara-saudara itu, ya benar, kita harus menjaga sebaik-baik mungkin dalam kebersihan, dalam menjaga semuanya. Tetapi yang paling utama, hati kita adalah mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, rindu sekali saya membaca firman Tuhan yang tercatat dari Lukas Injil pasal yang ke-22 ayat 31. Ini saya bacakan, saudara-saudara buka sama-sama ya. Lukas 22 pasal 31 dan 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tema doa firman Tuhan hari ini adalah kita semua sedang dimurnikan. Kita semua sedang dimurnikan. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara pernah melihat bagaimana gandum ditampi waktu dilempar ke atas, nanti semuanya terangkat. Yang berbobot yaitu gandum, isinya akan turun ke bawah, tetapi yang bentuknya adalah kulit atau hal-hal yang ringan, maka itu akan terjatuh di tempat yang berbeda. Saat ini melalui kejadian ini kita semua sedang ditampi. Firman Tuhan yang tadi kita baca itu,
Itu saatnya murid-murid sedang ditampi karena Tuhan Yesus dalam waktu dekat lagi akan ditangkap di Taman Getsemani. Dan mereka pada waktu itu memikirkan bagaimana masa depan mereka, sama seperti kita semua ini. Dan pada waktu itu dengan jelas Tuhan Yesus menasehatkan atau menegur kepada Simon Petrus agar dia harus kuat dan dia tidak boleh gugur imannya. Di situ dikatakan, Simon, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya ingin sampaikan, setiap hari hidup kita, iblis berusaha untuk menampi kita. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. Iblis berusaha untuk melemahkan kita. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidup kita dengan segala keadaan. Apakah melalui keadaan yang baik, keadaan yang tidak baik, keadaan yang menegangkan, atau keadaan yang santai. Iblis selalu berusaha untuk menghancurkan iman kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus sedang ditampi imannya, dan memang benar. Pada waktu Petrus hanya oleh wanita-wanita sederhana, para pelayan di rumah Imam Agung, ia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita semua saat ini bisa di antara kita ada yang mundur, ada yang kecewa. Saya dengar di Amerika banyak orang yang makin mengikuti Tuhan Yesus, tetapi ada pun yang banyak yang mundur dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ini adalah isi dari gandum itu, atau kulit dari gandum. Karena kulit kurang berharga, tetapi kalau isinya itu yang dicari. Saudara-saudara yang dikasih, dan kita lihat sendiri, Tuhan Yesus sedang berdoa untuk Simon Petrus pada waktu itu. Dan saya juga percaya Tuhan Yesus sedang berdoa untuk kita, agar kita itu tidak gugur iman kita saat badai yang sedang menerpa ini. Semalaman saya mendengar berita dari seorang dokter dari Mount Elizabeth. Ia juga seorang hamba Tuhan. Dia adalah pendiri dari Mount Elizabeth Hospital yang terkenal di Singapura itu. Dia katakan virus ini adalah super bahaya. Dan banyak sekali orang tidak tahu bahwa bagaimana ini bisa terjadi. Dan akhir dari virus ini bagaimana, tidak ada seorang pun yang bisa prediksi. Karena apa yang diprediksikan banyak yang tidak terjadi. Di sini dikatakan Tuhan Yesus sedang mendoakan kita agar iman kita tidak gugur. Dan Tuhan Yesus juga menyatakan, biarlah Petrus insaf. Insaf itu berarti Petrus sadar akan kekurangannya, atas kesalahannya, sehingga ia benar-benar bertobat dan mengikuti Tuhan dengan hati yang murni. Ya, dan Tuhan katakan, kalau engkau sudah insaf, engkau sudah sadar, biarlah engkau juga menguatkan saudara-saudaramu. Dan biarlah kita di sini yang kuat, kita bisa menguatkan saudara-saudara kita. Karena banyak orang di mana-mana saat ini sedang galau. Ada yang lemah, ada yang mengeluh, ada yang kecewa, ada yang sakit hati. Khususnya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan penghasilan, ada yang bisnisnya hancur, ada yang
boleh dibilang saat ini sedang mengalami kesedihan besar karena ada yang menderita, ada yang sakit di keluarganya, ada juga yang meninggal dari keluarganya, banyak yang kecewa. Inilah kesempatan untuk kita untuk menguatkan saudara-saudara kita. Saudara-saudara yang dikasihi, sebagai pengikut Tuhan Yesus, hal kedua yang saya ingin sampaikan, sebagai orang percaya, kita perlu dan harus diuji. Karena tanpa ujian, maka tidak akan menghasilkan yang murni di muka bumi ini. Saudara tahu, Abraham, bapak orang beriman, ia sudah melakukan yang cukup baik. Ia mengikuti Tuhan. Ia mentaati Tuhan. Tapi di Kejadian 22, saudara, kita pelajarin bahwa ia harus diuji imannya. Anak satu-satunya yang dikasihi, Ishak, yang ia nantikan puluhan tahun. Dari lahirnya sampai ia sudah berumur belasan tahun, begitu dia dekat sekali dengan Ishak yang dia kasihi. Firman Tuhan katakan, pergilah engkau dan persembahkan Ishak bagiku. Saudara-saudara, itu satu cobaan yang paling sulit. Cobaan yang boleh dibilang kita semua mungkin tidak pernah alami yang dialami oleh Abraham. Firman Tuhan katakan bahwa dengan setia, dengan taat, Abraham membawa putranya dan bujang yang lain, mereka ke Gunung Moria, tempat di sana Ishak akan dipersembahkan untuk Tuhan. Kalau kita boleh baca di dalam Kejadian 22, saudara boleh baca kisah itu. Saat Abraham ingin menyembelih anak yang dia kasihi, suara Tuhan berkata, jangan engkau apa-apakan anak itu. Dan benar, Tuhan katakan bahwa engkau telah berlaku setia. Diketemukan bahwa Abraham benar-benar diketemukan taat. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan sudah sediakan seekor kambing domba yang untuk siap disembelih. Saudara-saudara yang dikasihi, Abraham harus diuji. Sehingga kalau saudara baca di dalam Kejadian 22, ya saudara baca ayat 16 dan 18, Tuhan mengulangi lagi janjinya bahwa ia akan diberkati. Dan melalui hidupnya, muka bumi ini, segala bangsa yang ada di muka bumi ini akan diberkati. Dan benar, melalui benih dari Abraham, yaitu Yesus Kristus, keturunan Abraham, dunia ini memperoleh berkat. Dunia yang kita sekarang hidupi ini, karena ada hubungan yang indah antara Abraham dengan Tuhan, sahabatnya. Tetapi bukan saja hanya sahabatnya saja, bukan sebagai orang yang beriman saja. Ia adalah orang yang setia, orang yang taat, orang yang menang atas semua ujian. Saudara, saya ingin memberikan contoh berikutnya lagi. Orang Israel, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal ke-8, mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-5, Tuhan memakai Musa untuk mengajarkan kembali kepada orang Israel pada waktu itu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian.
Musa mengajarkan mengapa mereka melalui begitu banyak cobaan, tantangan, ujian di padang gurun. Di firman Tuhan katakan, agar mereka bisa sadar dan mereka rendah hati. Supaya mereka tidak menyombongkan diri saat mereka sudah masuk ke tanah perjanjian dan saat mereka sudah kaya. Mereka sudah berhasil dan mereka akan berkata, ini karena gagahku, karena pintarku, karena hebatku, maka aku menjadi berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi, manusia pada dasarnya dimanapun dalam segala zaman selalu penuh dengan kesombongan. Selalu merasa bahwa manusialah yang berhasil. Jarang sekali ada manusia yang benar-benar dari dalam hatinya mengakui bahwa Tuhanlah yang membuat dia berhasil. Tuhanlah yang memelihara dia berhasil. Janganlah kita sombong di muka bumi ini. Karena semua dari kita saat ini tidak ada yang bisa menyombongkan diri. Berapa banyak orang yang hebat di muka bumi saat kena makhluk yang begitu kecil seperti virus corona ini. Sudah ketakutan, sudah tidak berdaya. Bahkan banyak orang-orang terkenal pun bisa mati karena makhluk yang sangat kecil. Jadi hai manusia dimanapun engkau berada, janganlah kita menjadi pribadi yang sombong. Tuhan sedang memurnikan hati kita. Tuhan sedang memurnikan motivasi kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi, di sini kita akan belajar bagian terakhir yang akan saya bacakan, yaitu di Daniel 12 ayat 9 dan 10. Daniel 12 sama-sama saudara sudah dapat ya. Daniel 12 pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi ia menjawab, ia di sini adalah utusan dari Tuhan untuk menyampaikan pesan ini kepada Daniel yang sedang mencari jawaban dari Tuhan. Di sini saya ulangi lagi, ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Daniel pada waktu itu sedang berdoa, sedang mencari wajah Tuhan. Bahkan dikatakan ia sering berpuasa. Kita semua sudah sering dengar dengan perkataan yang kita selalu juga sering dilakukan. Puasa Daniel 21 hari tanpa makan makanan yang enak atau makanan-makanan minuman yang alkohol, tetapi seperti Daniel berpuasa dan mencari wajah Tuhan. Dan apapun yang telah didoakan oleh Daniel, Tuhan selalu menjawab. Dan bagian yang ke-12 ini Tuhan sedang berbicara tentang akhir zaman yang telah disampaikan kepada Daniel. Dan saudara harus tahu, pada waktu Tuhan Yesus bicara pada zaman Tuhan Yesus, yaitu kurang lebih 550 tahun sebelum Tuhan Yesus berbicara beberapa kali juga tentang yang disampaikan oleh Daniel. Dan oleh Daniel ini, apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan, ya mulai dari dia masa-masa muda, pada waktu dari Raja Nebukadnezar di kerajaan Babel, di kerajaan Persia, dia semua menerjemahkan dan semua itu sudah digenapi.
mulai berdirinya kerajaan Babel, dari patung yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, saudara tahu bahwa pada waktu itu sesudah kerajaan Babel ada kerajaan Media Persia. Sesudah Media Persia ada kerajaan Raja Alexander the Great atau Yunani dari Macedonia. Itu pun sudah dicatat, dan datanglah kerajaan Romawi yang berkuasa. Dan di firman Tuhan katakan juga bahwa ada kerajaan Kristus yang datang sesudah itu. Dan kerajaan Kristus Yesus itu tidak pernah dipikirkan oleh orang sebelumnya. Dialah yang akan menaklukkan bumi dan sampai selama-lamanya. Itu semua digenapi. Kejadian-kejadian apapun yang disampaikan oleh Tuhan diterima oleh Daniel. Dan saya juga pasti yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Daniel dalam akhir zaman ini adalah sesuatu sedang digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi, dikatakan di sini ayat yang ke-9, ya, pergilah, ya Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Saya percaya kita adalah bagian daripada akhir zaman itu. Ya, dan memang benar akhir zaman ini kepintaran manusia luar biasa. Kejahatan manusia pun luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi, disinilah kita lihat, ya, ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan. Perkataan dari malaikat yang menyampaikan pesan kepada Daniel pada waktu itu katakan, banyak orang akan disucikan. Dan biarlah kita ini adalah pribadi-pribadi yang sedang disucikan. Pribadi yang melalui ujian dan dikatakan dan diuji. Dan juga orang akan dimurnikan. Orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ayat 10 itu juga berkata, tidak seorang pun orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara-saudara yang dikasihi, orang-orang fasik saat kita berbicara akhir zaman, mereka berkata, wah, itu sudah kita dengar dari dulu. Kenapa tidak pernah terjadi? Sekarang banyak dari mereka yang kaget. Tiba-tiba saat ini coronavirus datang. Bukan itu saja, saya ingin sampaikan dari banyak berita yang kami dengar, ada kemungkinan ekonomi dunia ini akan benar-benar goncang. Bahkan ada terjadi kelaparan di mana-mana, badai, banjir di mana-mana. Saudara, gempa bumi bisa terjadi anytime. Tsunami bisa terjadi anytime. Dan jikalau saudara dengar bahwa wabah belalang sudah datang sampai banyak negara di muka bumi ini. Dan bukan itu saja, yang lebih menakutkan lagi, perang dari negara-negara yang saat ini sedang berperang secara ekonomi, war atau perang ekonomi. Ya. Banyak orang yang tidak mengenal itu. Karena orang fasik yang dilihat adalah apa yang ingin mereka capai. Orang fasik, orang percaya, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, orang bijaksana akan memahaminya. Dan biarlah pesan hari ini, kita semua perlu memahami, perlu mengetahui bahwa kita semua manusia sedang dimurnikan. Iman kita sedang dimurnikan. Kita sedang disucikan. Kalau hidup kita tidak dalam kekudusan, biarlah hari ini izinkan Tuhan untuk menuntun kita, menegur kita, untuk kita boleh hidup
kembali di dalam kekudusannya. Saudara-saudara yang dikasihi, setiap kita perlu diuji agar bisa melihat emas yang murni. Kalau emas tanpa satu api pengujian, maka emas itu akan kotor. Ada banyak sekali kotoran yang ada di dalam emas itu. Emas murni harus melalui satu api pengujian yang panas sekali, baru bisa menghasilkan 24 karat. Saudara-saudara yang kasihi, Tuhan sedang merindukan kita yang ada di dalam Dia, bukan saja di muka bumi ini, tetapi sampai selama-lamanya. Kita adalah pribadi yang dimurnikan, pribadi yang terus dimurnikan sehingga diketemukan benar-benar layak untuk ada di hadapannya yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi, sadarkah kita saat ini bahwa COVID ini Tuhan izinkan terjadi? Kalau bagi orang yang tidak percaya, dia bisa menyalahkan satu negara, satu pemimpin, atau siapapun. Tapi bagi kita orang percaya, kita boleh menerimanya dan berkata, ya Tuhan, biarlah melalui ini semua imanku dimurnikan, hatiku dimurnikan, gaya hidupku dimurnikan, supaya saat Tuhan kembali, kita semua diketemukan layak untuk menjadi gadis yang bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi, Abraham diuji. Orang Israel saat keluar dari Mesir diuji di padang gurun. Dan firman Tuhan katakan, kita orang-orang percaya yang ada di akhir zaman ini, di abad ke-21 ini, kita pun perlu diuji. Apakah kita akan keluar sebagai pemenang, atau kita keluar sebagai orang fasik, orang yang kalah, orang yang lemah. Saudara-saudara, saat ini kita bangkit. Biar iman kita makin hari makin kuat. Dan biarlah seperti nasihat Tuhan Yesus, kita boleh insaf, kita boleh sadar, dan kita boleh menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Biarlah kita menjadi pribadi yang bijaksana. Karena di dalam Daniel 12 itu, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang disebut akan bertindak. Orang-orang yang membawa berita dan menuntun orang lain kepada kebenaran. Mereka akan disebut bintang-bintang cemerlang. Saudara-saudara yang dikasihi, jangan lagi kita melihat keadaan ini menekankan kita, tapi kita bergerak. Pada waktu murid-murid bergerak di gereja mula-mula, mereka mengalami ancaman, tekanan, tetapi mereka tidak takut. Bahkan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Dan saya percaya saat ini, saudaralah dan saya juga termasuk di dalamnya, kitalah pribadi-pribadi yang menguatkan satu sama yang lain. Biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Kalau kita dengar orang ketakutan, kita beritakan bahwa ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Kalau orang katakan bahwa saat ini mereka mengeluh dengan segala macam keluhan, kita memberikan kasih Tuhan yang membangkitkan hidup ini. Terima kasih saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini tidak akan berhenti berbicara, meskipun kita hanya mendengar dengan pendek. Tetapi belajarlah bahwa setiap kita saat ini sedang dimurnikan, supaya diketemukan yang paling kudus, paling murni. Itulah hati daripada Bapa yang mengizinkan ini semua. Iblis ingin memakai ini untuk menjatuhkan kita, ingin menghancurkan. COVID ini bisa membuat orang mundur, bisa membuat orang tanpa kasih. Tetapi bagi kita terus mengasihi Tuhan. Kita terus murni di hadapan Tuhan. Mari saat ini, sebelum kita selesai, sebelum kita tutup, saya rindu mendoakan saudara, agar saudara hari ini
boleh berkata, Tuhan, saya pun rindu untuk dimurnikan supaya saya boleh keluar dari semua ini, memperoleh kemenangan dan menghasilkan emas 24 karat. Emas yang murni itu muncul dari ini semua. Saudara-saudara yang dikasihi, jangan takut. Karena kita ada dalam Tuhan Yesus. Kita memiliki pengharapan kekal. Jangan takut, karena Tuhanlah yang melindungi kita. Jangan takut dan kecewa saat saudara mengalami makan minum yang saat ini mungkin dikatakan sulit. Jangan takut, karena apa? Tuhan akan melimpahkan kembali di dalam hidupmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memelihara kita. Burung pipit ia pelihara, bunga bakung di padang ia pelihara, apalagi kita sangat berharga di hadapannya. Mari, meskipun saudara ada di tempat duduk saudara, kita saat ini tenangkan hati kita. Kita mau berdoa. Dan saudara-saudara, saya ajak saudara untuk angkat tangan saudara dan berdoa bersama-sama saya. Ya Tuhan Bapa kami, Engkaulah yang berdaulat atas alam semesta. Karena semuanya adalah ciptaan-Mu, semuanya diatur oleh-Mu, semuanya ditentukan oleh-Mu. Jikalau kami boleh mengalami seperti apa yang sedang dialami oleh dunia ini, kami percaya bahwa Engkau tetap in charge, in control of everything. Kami tidak perlu takut karena Bapa kami adalah penguasa tertinggi. Bapa kami adalah pelindung kami. Apakah yang memisahkan kami dari kasih-Mu? Tidak ada, karena kami ada di dalam Tuhan. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan memperoleh firman yang sedang berbicara ke dalam lubuk hati masing-masing. Dan sama seperti Petrus yang insaf dan dia berubah. Dan biarlah Tuhan saat ini anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada, di rumah atau di tempat manapun, kami boleh memperoleh penghiburan dan kekuatan dari sorga. Kami boleh memperoleh semangat yang baru. Kami akan terus bertindak. Kami akan terus bercahaya. Kami adalah pribadi-pribadi yang bijaksana, bukan orang fasik yang tidak mengenal, tetapi kami adalah pribadi yang mengenal. Dan Tuhan akan membedakan kita yang mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalamnya. Kami akan bertindak setiap hari di dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi berkat bagi nama-Mu, bagi kerajaan-Mu, dan bagi gereja-Mu, dan bagi sesama kami. Terima kasih, hamba berdoa, biarlah kuat kuasa-Mu turun atas anak-anak-Mu. Setiap dari kami akan memperoleh penghiburan dari sorga. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Karena kami boleh hidup sampai saat ini. Ini karena kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama di atas segala, nama yang mulia. Dan di dalam nama ini kami memperoleh keselamatan, yaitu dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Halo saudara-saudari sekalian, terima kasih kepada Pak Sam yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan Pak Sam. Dan setelah kebaktian ini, kita akan mengadakan fellowship bersama dalam Zoom yang telah dibagikan oleh Pak Sam sebelumnya. Dan juga bagi saudara-saudari yang memiliki beban, kita menyediakan konseling link yang bisa dihubungi melalui Pastor Care. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah tiba saatnya akan akhiri ibadah online kami. Sebelum kita berpisah,
dari online ini, saya rindu sekali untuk mendoakan saudara. Tetapi saudara, ada satu yang saya ajak saudara. Sesudah ibadah ini, jikalau saudara tidak ada kegiatan yang lain yang sudah direncanakan, saya mengundang saudara untuk berfellowship melalui Zoom yang saya sudah kirim tadi di WA semua saudara-saudara. Masuk saja. Ya, kalau saudara belum tahu, tolong telepon salah satu dari para leaders, para hamba Tuhan yang melayani untuk mengajak saudara untuk bisa zooming dengan kami. Karena sudah lebih dari 4 bulan kami tidak bertemu. Terakhir kita bertemu itu tanggal 17 Maret, berarti hari ini sudah 4 bulan 2 hari kita tidak bertemu. Saya rindu untuk bertemu, dan saya hanya bertemu hanya ingin say hello, ingin melihat wajah saudara. Saya ingin mendoakan saudara. Mari saat ini angkat tangan saudara. Kita akan mendoakan ini semua. Biarlah berkat kebaikan Tuhan yang saat ini sedang dilimpahkan di dalam hidup saudara. Kekuatan dari sorga menguatkan, pengharapan dari sorga yang mendorong saudara itu turun di dalam hidupmu. Biarlah kasih Tuhan yang begitu banyak berlimpah-limpah sampai generasi lewat generasi itu akan turun di dalam hidupmu. Biarlah berkat kebaikan dan kemurahan, kekuatan dan damai sejahtera turun dalam hidupmu. Biarlah kita semua akan kuat. Kita semua tidak ada satupun yang mengalami kekalahan, tapi kami memperoleh kemenangan karena Dialah yang menguatkan kita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama yang mulia, nama yang menyelamatkan, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama berkata amin. Amin. Thank you.